Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk, Queen. Nah, apakah kamu tahu, Queen, tujuan ibu memanggil kamu ke sini? Kemarin waktu ujian semester Coba kamu ceritakan kronologi kejadiannya. jadi waktu itu saya mau catatan kecil ke dalam ruangan akhir semester dan diketahui oleh pengawas ruang. Oke, yakin. Tidak ada memang sesuai yang sempurna. Kamu sudah baik, kamu sudah mengakui kesalahan. Ya Bu, saya minta maaf Kenapa kamu memilih contoh? karena pelajarannya begitu sulit. Saya memutuskan untuk membawa catatan kecil dan ini Apakah tindakan itu benar atau salah menurut kamu? salah Bu, saya tidak jujur dalam melakukan penilaian akhir semester. Untuk kedepannya, apa yang kamu lakukan saat akan melaksanakan ujian? Saya akan belajar lebih tekun dan bertanya kepada guru mata apabila saya belum paham tentang materi pembelajaran. Bagus. Bapak Ibu juga pasti akan senang membantu kalian. Terima kasih, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan waktunya untuk saya memaparkan kegiatan tentang menyebarkan pemahaman dan penerapannya budaya positif di SMP Negeri 14 Singkawang, SMP kita yang tercinta ini. Baik Bapak Ibu, budaya positif itu adalah nilai-nilai atau keyakinan atau juga kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Adapun konsep inti budaya positif itu antara lain ada 8 poin Bapak Ibu. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, lalu ada kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, nilai-nilai kebajikan, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya, sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Lanjut. Kemudian ada poin miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, selama ini kita menganggap bahwa guru itu harus mengontrol murid. Kemudian guru juga menganggap bahwa semua penguatan itu positif dan bermanfaat. Lalu ilusi juga bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Lalu ada juga konsep yang menganggap bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Jadi di kurikulum Merdeka kita harus menghapuskan konsep-konsep seperti ini Bapak Ibu. Ya, lanjut. Kita harus mengubah paradigma stimulus respon kepada teori kontrol yang tadinya realitis kebutuhan itu kita anggap sama. Ternyata teori kontrol menganggap bahwa
realitas kebutuhan kita itu berbeda. Yang kedua, semua orang itu melihat hal yang sama. Nah, seharusnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Lalu yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi tidak boleh kita menyamakan pandangan kita dengan pandangan orang lain. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Seharusnya kita jadikan semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol pribadi kita. Nah, seharusnya hanya kita lah yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Jangan kita mau dikontrol oleh orang lain. Lanjut, saya bisa mengontrol orang lain, anggapan kita ya. Nah, sebaiknya Anda tidak bisa mengontrol orang lain untuk mengikuti kehendak kita. Lalu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Seharusnya kita berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Lanjut, model berpikir menang atau kalah. Harusnya modelnya berpikir menang ke menang. Yang ingin memberikan tanggapan boleh? Tanggapan tentang disiplin positif yang sudah kita terapkan di SMP 14 mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Untuk menanggapi tentang apa saja yang sekolah ini sudah lakukan mengenai disiplin positif, saya rasa kita selama sejak dari berdirinya sekolah ini mungkin secara tidak disebutkan apakah itu yang istilah sekarang disiplin positif. Itu memang dari awal memang sudah kita melaksanakannya. Cuma yang sejak Kumar ini ada istilahnya disiplin positif. Nah, untuk pertama disiplin positif ini sangat mendukung dalam pembentukan karakter siswa, di mana sejak dari adanya kurikulum yang awal-awal dulu sampai kurikulum 13, yang mana penilaian itu ada yang namanya penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan. Ditambah lagi dengan sekarang itu adanya lagi P5, penguatan profil pelajar Pancasila. Ini apalagi ada yang ditambah lagi dengan adanya keyakinan kelas ya kan? Nah, ini menambah penguatan pembentukan karakter. Betul-betul memang pada awal pendidikan itu dikuatkan pada pendidikan karakter dulu, barulah kita ke penguatan pengetahuan dan keterampilan. Karena saya nilai untuk pendidikan yang dipentingkan, hal yang pertama yang kita pentingkan itu adalah adanya pembentukan karakter dulu. Kalau anak itu dari awalnya sudah memang dibentuk karakternya, terutama disiplinnya, di mana situ utama lagi dengan adanya tanggung jawab, kemudian peduli, lagi semuanya ya. Ini akan sendirinya bahwa pengetahuan itu akan terbentuk akan bertambah, akan sendirinya mereka itu menggali pengetahuan dan keterampilannya masing-masing. Jadi dengan adanya ditambah dengan disiplin positif ini, maka perkembangan tentang karakter anak itu akan semakin maju, istilahnya akan dikuatkan. Nah, itu sangat mendukung dalam penerimaan pengetahuan dan keterampilan di sekolah. Nah, alhamdulillah sekolah kita ini memang sudah melaksanakan juga
Ya, dimana masing-masing saya yakin guru mapel ini sudah membuat keyakinan kelasnya masing-masing. Ini adalah suatu wujud dalam melaksanakan disiplin positif. Saya rasa demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Elia yang sudah memberikan pendapatnya tentang disiplin positif yang sudah kita terapkan di SMP Negeri 14 Singkawang ya. Seperti yang Bu Elia sampaikan bahwa memang di kurikulum Merdeka itu sebaiknya sebelum kita memulai pembelajaran, nah itu kita perlu membuat terlebih dahulu keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan ya Bapak Ibu. Kalau keyakinan kelas itu kesepakatan antara guru dan siswa. Jadi siswa sekarang di kurikulum Merdeka itu siswa diharapkan lebih aktif untuk memberikan pendapatnya dalam pembelajaran, juga siswa diharapkan lebih aktif. Jadi pembelajaran berpusat pada murid kalau di kurikulum Merdeka. Jadi tidak hanya guru yang memiliki kekuasaan, tapi siswa juga perlu dimintai pendapatnya. Ya, Bapak Ibu. Terima kasih Bu Ella. Mungkin ada tanggapan lagi dari Bapak Ibu yang lain? Pak Joko mungkin Bapak? Terima kasih atas kesempatannya pada narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga tertarik dengan disiplin positif ini. Jadi memang ya sesungguhnya ini dulunya juga pernah kita laksanakan. Namun dengan kurikulum baru Merdeka Belajar ini berarti juga kita pun harus mulai merubah yang dulunya tadi saya garis bawahi mungkin ada rasa-rasa kaku. Sekarang itu mulai kita berikan kesempatan kepada anak didik kita untuk tumbuh dan berkembang. Cuma memang untuk proses ini itu mungkin juga tidak bisa spontanitas, mungkin perlu ada pembelajaran bertahap-tahap yang harus kita laksanakan sebelumnya. Jadi paling tidak sebelumnya kita harus ada persiapan apa mungkin yang kita lakukan untuk ke sesuatu yang baru ini, dan hasilnya nanti pun ya tetap juga kita harus evaluasi apakah itu sudah memenuhi standar atau yang kita harapkan karakter Pancasila dari itu sudah bisa terwujud atau tidak. Itu untuk sementara tanggapan saya terhadap permasalahan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Joko. Setuju, saya juga setuju. Sebenarnya dari kurikulum K13, ya kurikulum 2006 yang dulu juga kita sebenarnya sudah menerapkan disiplin positif atau budaya-budaya positif. Hanya saja di kurikulum Merdeka ini barulah lebih ditekankan kembali, karena seperti yang kita ketahui peserta didik kita itu semakin zamannya semakin lebih susah terkontrol ya Bapak Ibu ya. Jadi itulah mungkin dasar dari pembuat kurikulum ini untuk menekankan pendidikan karakter untuk peserta didik kita. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Saya lanjutkan kembali ke poin berikutnya. Nah, adapun disiplin positif sebagai pendidik itu kita memiliki tujuan kita pasti sama ya Bapak Ibu ya, kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik, motivasi dari dalam dirinya sendiri. Jadi tidak kita paksa, tidak kita beri hukuman baru mereka berubah. Jadi ada motivasi dalam dirinya. Dan poin berikutnya ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku bangsa yang berbeda, agama yang berbeda. Adapun nilai-nilai tersebut, yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong,
mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Jadi saya rasa semua ini sudah kita terapkan ya Bapak Ibu ya di setiap pembelajaran, pasti Bapak Ibu sudah menerapkannya. Lalu ada juga yang namanya nilai kebajikan Ibu Primary Years Program atau PYP. Antara lain itu ada nilai kebajikan toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Lalu ada juga nilai kebajikan yang harus kita terapkan kepada peserta didik. Yang pertama adalah keterampilan hidup atau life skill. Contohnya itu keterampilan dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik untuk dirinya. Nah, selanjutnya poin yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai manusia itu ternyata memiliki kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu tentunya ya Bapak Ibu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Contohnya ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian ada juga kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, rasa dipedulikan, kemudian berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Nah ini biasanya kita alami di kelas ya Bapak Ibu ya. Ada beberapa siswa yang mungkin tidak bisa bekerja sama di dalam sebuah kelompok. Kemudian ada juga anak-anak yang tidak mau menerima temannya biasanya itu. Nah itu sebenarnya berarti kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Kemudian ada penguasaan. Contohnya adalah harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, prestasi, diakui, dan didengar. Lalu ada juga kebutuhan kebebasan. Contohnya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal baru, mampu mengendalikan diri. Lalu ada kebutuhan dasar yang kelima yaitu kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Jadi tertawa ternyata kebutuhan dasar kita sebagai manusia, Bapak Ibu. Jangan lupa tertawa, jangan lupa bahagia. Ya, lanjut. Poin berikutnya ada motivasi perilaku manusia. Motivasinya ada dua bagian, ekstrinsik. Ekstrinsik itu adalah motivasi dari luar. Dan ada motivasi intrinsik, motivasi dari dalam. Kalau dari luar terbagi menjadi 2, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Lalu motivasi dari luar yang kedua untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Sementara motivasi dari dalam itu tujuannya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini Bapak Ibu, budaya yang masih sering kita terapkan berupa hukuman.
hukuman itu tidak terencana, biasanya tiba-tiba. Lalu murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau konsekuensi, ini jadi perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi dalam kurikulum Merdeka, itu kita diharapkan mengurangi hukuman, tapi kita harus menerapkan konsekuensi atau restitusi. Kalau konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan, lalu murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Lalu berikutnya adalah restitusi. Ada proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Lalu proses kolaboratif untuk mengajarkan murid mencari solusi sendiri atas kesalahan yang dia hadapi. Nah, kalau di CGP Bapak Ibu, kita diharapkan lebih banyak menggunakan pendekatan restitusi ini. Jadi tidak boleh menghukum, tapi memberikan kesempatan kepada siswa untuk memikirkan solusi dari masalah yang dia hadapi itu apa, seperti itu. Lanjut. Poin berikutnya ada 5 posisi kontrol guru. Jadi di sini sebagai guru kita ternyata memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum. Yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah. Yang kedua sebagai teman. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Yang terakhir sebagai manajer. Nah, kalau saya rasa sebelum saya mempelajari materi ini, saya hanya berada di sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah. Tapi ternyata setelah saya pelajari modul ini, kita sebaiknya itu bisa menjadi guru dalam posisi manajer atau teman. Nah, ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Misalnya ada kasus siswa itu tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, ini sering kita alami, sering kita temui di setiap hari Senin ya Bapak Ibu ya. Ada saja siswa yang tidak lengkap memakai atribut di saat upacara bendera. Nah, kalau kita langsung menghukumnya, meminta dia menghormat pada bendera selama 1 jam, itu berarti kita posisinya berada di penghukum. Langsung hukum saja. Lalu jika kita bertanya, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Kalau kita menyebutkan kalimat tersebut, kita sudah berada di posisi kontrol guru pembuat siswa itu merasa bersalah. Nah, masih di kasus yang sama, kalau posisi kita sebagai teman, kita ajak misalnya, ayo ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak sekali ini untuk jangan berbuat hal yang sama. Nah, jika kita menegurnya seperti itu, berarti kita berada di posisi teman. Lalu posisi pemantau, kita memberikan kalimat misalnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya,
Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, di sini posisinya kita langsung mengecap dia salah, lalu memberikan solusi. Tidak bertanya lagi ke anaknya. Itu posisi kita sebagai pemantau. Yang terakhir, posisi kelima. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini adalah posisi terbaik kita sebagai guru, Bapak Ibu. Jadi di kurikulum Merdeka itu kita diharapkan lebih berempati kepada siswa, lebih memahami siswa. Kita sebagai guru yang harus memahami siswa. Nah, ada beberapa, saya minta pendapat saja kepada Bapak Ibu. Sini kita diskusi saja ya Bapak Ibu ya. Kalau ada beberapa kasus misalnya, kita mengatakan bahwa saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, maka posisi kontrol kita sebagai apa dari Bapak Ibu? Ada yang bisa menjawab? Kalau tadi kan ada 5 ya. Ya. Pakai mic Pak, ada mic kan? Mana tadi mic-nya? Tadi belum dicas. Coba Pak berikan pendapatnya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini memberikan rasa bersalah kepada peserta ini. Iya, betul ya Bapak. Jika seperti itu, ya, memberikan kontrol bahwa anak itu kita harus buat dia merasa bersalah. Lanjut. Nah, yang kedua, misalnya ada kasus lagi, lalu kita ungkapkan pendapat, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, posisi kontrol kita berada di mana? Di teman kah? Di manajer kah? Di pembuat merasa bersalah kah? Atau di posisi penghukum? Siapa yang bisa? Pak Wiku bisa? Apa namanya? Mic-nya ada kan? Mikrofon. Tolong berikan pendapatnya tentang kasus misalnya seperti ini, penanganan kita seperti ini. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Gimana Pak Wiku? Untuk masalah ini, guru berada di posisi manajer, sebagai manajer. Manajer. Bagaimana kawan-kawan, Bapak Ibu? Betul? Iya betul. Kita memberikan pilihan ya kepada siswa untuk memperbaiki kesalahannya sendiri. Kita memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir salahnya di mana, kemudian bagaimana cara dia harus memberikan solusi kepada hal yang telah dilakukannya tadi. Itulah dia 5 posisi kontrol kita sebagai guru di kurikulum Merdeka ini, Bapak Ibu. Lanjut ke poin berikutnya. Nah, ini tadi sebelum di kurikulum Merdeka, sebelum kita memulai ajaran baru, itu Bapak Ibu wali kelas biasanya kan masuk terlebih dahulu ke kelas masing-masing.
Disitulah kita biasanya memanage atau mengatur kelas kita dari menentukan atau memilih ketua kelas, pengurus kelas. Nah, di sini juga Bapak Ibu diminta untuk tidak lupa membuat keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan? Ada pendapat tak Bapak Ibu? Pak David mungkin ada pendapatnya. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan? Apa bedanya keyakinan kelas dengan peraturan? Ya, silakan Pak David. Tes. Tes ya. Kalau menurut saya keyakinan itu bisa siswa langsung merasakan ya. Jadi Ya. keyakinan itu gitu saja, dia tidak akan melupakan gitu, ya. Tapi kalau peraturan ini bisa saja dia pada saat itu dia akan melawan. Tapi kalau keyakinan itu kita tanamkan ke siswa, nah ini menjadi satu hal yang bagi dia itu kita akan melupakan begitu. Ya. Itu terus sampai dia di jenjang manapun. Kalau peraturan ini mungkin ya, kalau kita lihat peraturan ini kadang siswa melawannya. Contohnya di kelas 8. Ya. Nah, jangan buang sampah sembarangan. Nanti tetap lawan. Peraturan itu tidak dalam apa ya, orang bilang itu apa, tidak seutuhnya, dalam artinya dia melaksanakan itu. Mungkin dari saya seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Betul kata Pak David, keyakinan tadi kan. Kalau kita sudah yakin, biasanya itu lebih tertanam di hati anak-anak. Jadi mengapa disebut keyakinan kelas? Karena kita di sini melibatkan siswa yang berada di kelas tersebut. Kan mereka yang mengalami hal-hal yang tidak mereka inginkan di kelas, misalnya kan. Kalau peraturan itu adalah dibuat secara sepihak, atau biasanya peraturan dibuat sekolah menaati peraturan, itu kan peraturannya sudah dibuat, sudah kaku, tidak bisa diubah-ubah. Kalau keyakinan kelas itu sesuai kesepakatan yang dibuat bersama antara guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif di dalam kelas. Nah, kalau peraturan kelas itu biasanya dibuat oleh guru tanpa melibatkan siswa. Itu perbedaannya, Bapak Ibu. Nah, untuk pembentukan keyakinan kelas itu sifatnya harus abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Misalnya tadi, jangan membuang sampah sembarangan. Nah, kata jangan dan kata tidak itu sebaiknya tidak dicantumkan dalam keyakinan kelas, tapi masih bisa diubah menjadi kalimat positif. Misalnya, buanglah sampah pada tempatnya. Kata jangan itu kalau kalau yang saya terima di pendidikan guru penggerak itu, kita harus menghindari kalimat-kalimat positif tadi, misalnya kata tidak, kata jangan, tapi ubah menjadi kalimat positif, misalnya buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian misalnya tidak boleh terlambat masuk kelas. Nah, kita ubah menjadi kalimat positif. Apa kira-kira kalimatnya Bapak Ibu? Ya, betul. Masuk kelas tepat waktu. Seperti itu. Lalu keyakinan kelas sebaiknya sedikit saja agar mudah diingat oleh siswanya tadi. Seluruh siswa di kelas tersebut mengingat apa sih keyakinan kelas yang sudah disepakati. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar lebih mudah diterapkan. Kemudian yang terakhir, semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, ini kan juga sudah ada di PNM ya Bapak Ibu.
keyakinan kelas itu sudah masuk ke dalam topik yang ada di PPM. Alhamdulillah teman-teman sudah ada yang membuat ya, beberapa ya. Bu Elia sudah, Pak Joko juga sudah ya. Kemudian Pak Is sudah, Pak David sudah? Sudah, ya. Karena kita sudah menerapkan kurikulum Merdeka dari kelas 7 kan. Sertifikat sudah keluar di aksi nyata. Ya, lanjut. Jadi bisa Bapak Ibu terapkan di kelas 7 yang sekarang, mungkin wali kelas yang sekarang. Kelas 7 kan baru menerapkan kurikulum Merdeka. Rata-rata dari SD 46 saya rasa itu mereka belum pernah menerapkan kurikulum Merdeka. Jadi di kelas 7 ini baru mereka ketemu sama kurikulum Merdeka. Nah, poin selanjutnya, nah ini segitiga restitusi. Nah, jadi selama ini kita itu kan menangani siswa langsung menghukum, memberikan hukuman. Nah, ada pendekatan untuk menangani kasus-kasus yang ada di sekolah, yaitu ini Bapak Ibu, segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun langkah-langkah yang harus kita lakukan saat menerapkan segitiga restitusi, yang pertama itu kita bisa melakukan menstabilkan identitas terlebih dahulu. Jika ada sebuah kasus, kita panggil anaknya, kita tanyakan. Nah, itu namanya menstabilkan identitas. Langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Nanti ada contohnya Bapak Ibu cara menerapkan segitiga restitusi ini. Nah, ini menstabilkan identitas. Jadi berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal menjadi identitas yang sukses. Contoh kalimatnya untuk menstabilkan identitas itu misalnya seperti ini. Jadi kita temui anak yang bersalah, lalu kita ucapkan berbuat salah itu wajar. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Jadi kamu berhak merasa seperti itu. Nah, itu contoh kalimat-kalimat dalam menstabilkan identitas. Nah, langkah berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Lalu yang kedua, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Yang ketiga, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Contoh kalimatnya bisa kita gunakan misalnya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Contoh kalimat lainnya misalnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk daripada ini ya. Nah, menyinggung dia ya. Lalu kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagiku. Nah, itu contoh-contoh kalimat memvalidasi tindakan yang salah. Nah, langkah berikutnya, setelah memvalidasi kita menanyakan keyakinan. Keyakinan itu berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Kemudian murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Dan terakhir mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Contoh kalimatnya,
saat menanyakan keyakinan kepada siswa yang membuat kasus dari Bapak Ibu ya. Yang pertama kalimatnya, apa keyakinan kelas kita? Nah, kita kembalikan ke siswa. Kalau siswa melanggar salah satu keyakinan kelas yang telah kita buat tadi, nah kita panggil lalu kita tanyakan apa keyakinan kelas kita. Seperti tadi yang Pak David katakan kan, dia jadi mudah ingat apa yang dia yakini. Kemudian kalimat berikutnya, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Kalimat lainnya, seperti apa gambaran kelas ideal menurut kamu? Jadi siswa diajak untuk berpikir sebenarnya yang dia inginkan seperti apa. Misalnya. Lalu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah di situ walaupun dia melakukan kesalahan, tapi tetap kita lakukan dialog yang membuat siswa itu nyaman. Nah, penutup. Dalam penerapan program disiplin positif atau budaya positif, hendaknya kita sebagai guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana kita sebagai guru harus mampu merefleksikan diri dalam posisi kontrol. Lalu bagaimana perjalanan diri kita sebagai among atau manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan yang diharapkan kepada kita sebagai guru, Bapak Ibu. Jadi beban kita sebagai guru semakin banyak ya Bapak Ibu, merubah karakter peserta didik yang tadinya kurang baik menjadi lebih baik. Nah, melalui budaya-budaya positif tadi. Baik, setelah ini saya akan membuka beberapa sesi. Satu sesi saja ya Bapak Ibu. Satu sesi untuk pertanyaan atau memberikan tanggapan mungkin Bapak Ibu. Ya, Bapak. Mik. Saya melihat agak serius kali ini karena dipaparkan teori-teori yang canggih, entah dari mana-mana diambil itu, tapi semuanya bagus. Intinya pada budaya positif. Kalau kita balik ke historik sejarah, mengapa manusia dijatuh ke budaya negatif, itu tidak terlepas dari dogma agama kita. Nabi Adam tergoda oleh iblis, lalu makan buah. Itu dia ya. Sama Bapak Ibu kira-kira ya. Kalau mesti dibuatnya buah kuldi, kalau kamu dibuatnya buah pengetahuan baik dan jahat. Padahal Tuhan katakan jangan dimakan. Tapi di situ Tuhan katakan free will. Dia jangan makan, tapi free will, bebas untuk menentukan, memilih. Dan ternyata Adam salah pilih. Itu dia. Terus jatuh sampai ke manusia, termasuklah ke Indonesia. Sejak awal Indonesia mengalami kemerotan budaya positif. Jadi boleh katakan kemarin budaya positif sejak Indonesia berdiri sudah budaya positif. Tetapi fluktuatif, turun naik, positif negatif, dan sekarang condong negatif. Kenapa? Karena sudah berimplikasi dengan hal-hal politis, baik internasional maupun global maupun bilateral, dan cenderung ke demografi yang sifatnya parsial, tidak provinsi dan sebagainya. Dan ini tidak bisa dipungkiri. Nah, itu budaya orang Jawa beda budaya sama orang Aceh, beda positifnya budaya di Sumatera, beda positifnya sama orang di Kalimantan dan lain-lain. Baiklah, dan itulah konsep Bhinneka Tunggal tadi. Karena banyak berbeda. Karena positif orang Jawa belum tentu positif menurut orang Kalimantan. Ya, kalau orang Jawa menunjuk seperti ini halus, menunjuknya Bapak Ibu pakai hidung jari. Pak, kemudian apa ya teh? Kesana Pak.
Kalau dalam Singkawang, kenapa partai setuju? Dengan mulut-mulutnya maju. Itu saja sudah menunjukkan ada perbedaan. Kalau lihat orang Jawa yang baru datang di Singkawang, cara menjawab orang Singkawang seperti itu, wah, dia kira Singkawang barbar loh. Tidak punya sopan santun. Kalau Ambon gimana, Pak? Ya Ambon juga, apalagi Ambon nih. Langsung. Kemana rumah bayar deh? Udah tahu. Bayar berapa kamu? Pakai bayar dulu. Ya, itu lain-lain ya. Baik. Sekarang sekolah juga begitu. Kebanyakan berpendapat bahwa sejak merebaknya media sosial, sekarang serangan medsos sekarang ini. Orang tua udah ngatur anaknya sibuk sendiri, ibunya ber-HP, bapaknya ber-HP, anaknya ber-HP dan sebagainya. Sehingga menunjukkan kesiapan dalam rumah tangga, termasuk menunjukkan sikap malas ngomong. Tadi saya mengalami malas ngomong guru-guru waktu saya masuk mau kejar, tak satu pun guru yang memang nyapa saya. Pagi Pak, malas ngomong. Ya. Saya ingat orang-orangnya itu. Ya, saya cak gitu. Jadi saya katakan coba Bude itu mungkin bawaannya. Itu sikap malas ngomong. Kalau guru udah malas ngomong, pelit, itu namanya pelit gurunya itu. Bahaya. Jadi jangan kembangkan sikap seperti itu. Saya beberapa kali selalu menyapa Bapak Ibu di kantor. Selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini saya silent, tes loh. Ternyata memang tidak stimulus, tidak ada respon. Itu dia. Teori stimulus respon. Jadi tampar dulu baru dia nangis. Stimulus tadi. Ya, stimulus. Baik, itu tadi malas ngomong, malas bergerak, mager, sehingga ya orang kemana-mana mentau anak kerja bakti kita ngobrol dari ruang guru nggak jelas, mengerjakan proyek juga bukan, tugas juga dah lewat dan sebagainya. Itu malas gerak juga. Kita suruh anak kerja bakti, gurunya nggak udah contoh. Malas berpikir juga. Ini bagi anak-anak. Saya baru tahu kemarin sama anak kelas 9. Rupanya di aplikasi ini bisa mengatasi malas berpikir nih. Bagaimana tuh Pak? Ya ini. Yang bagian G ini. Oh. Ya, apa ini? Iya. Rupanya bisa di-scankan ke soal. Lalu pelajari, muncul. Oh, pantasan kalian malas berpikir. Rupanya semuanya serba HP. Iya, semuanya disediakan. Iya. Misalnya 2 tambah 2, tambah langsung bikin 4 aja, masukkan bukan, muncul di jawabannya, cara mencari 4 itu jawabannya. Nah, ini kalau begini teknologi canggih luar biasa, memang bodoh orang Indonesia ini. Dan mayatnya, menurut data internasional, Indonesia pemakai internet nomor berapa itu? 3 besar. Lebih banyak pemakai internet daripada yang membuatnya. Orang Cina saja pakai jadul ya HP-nya. Nokia yang pakai dia pakai ular itu. Ya. Kita udah canggih lagi. Orang bule yang kaya-kaya yang kayak motor nggak tahu, makanya di YouTube banyak orang bule tiba-tiba masuk parit pakai motor. Kenapa? Karena di sana dilarang memiliki sepeda motor dengan bebas. Untuk membuat SIM di sana tak kayak di bawah. Dioperal, kalau di sana pakai sekian $100 untuk buat SIM. Ternyata baru itu saya tahu di YouTube, saya tahu bahwa ternyata bule-bule yang berkeliaran di Bali itu tidak pada kayak motor. Karena memang di negerinya dilarang dan tidak boleh. Dan muncul kesadaran sendiri untuk tidak memakai hal-hal yang tidak diperlukan. Kalau kita ini kan kadang-kadang anak-anak dan dekat sekolah pun diberikan motor, diberikan fasilitas. Sebenarnya belum perlu dan tidak perlu, apalagi melanggar hukum. Akhirnya ya kita terlalu melanggar hukum. Kita membiarkan masyarakat itu melanggar hukum, anak-anak itu. Kenapa? Anak-anak pakai motor, simpan motor di tempat tetangga. Kita kan tahu semua, Bapak Ibu tahu semua. Anak pakai motor, simpan di sana, di bengkel, di sekolah.
Karena kita membiarkan orang melanggar hukum. Jadi positifnya di mana? Kita tidak tahu. Karena ini sudah menyatu dan merakyat di seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, keadilan sosial pada seluruh bangsa Indonesia. Itu kan masih beberapa partai yang terterapkan. Ya, karena faktanya justru orang yang berada pada oligarki yang menikmati, kalau kita sendiri orang cilik tidak menikmati. BPJS, PIP yang kaya dapat, yang tidak perlu dan yang sangat membutuhkan tidak dapat. Nah itu sila kelima dan sebagainya. Jadi masih banyak ketimpangan dan kita hanya memungut sebagian kecil dari budaya positif yang mungkin kita kembangkan dalam konteks makro di sekolah kita ini. Bapak ibulah yang menjadi ujung tombak. Nah, kalau saya kan hanya partner. Karena kepala sekolah adalah guru yang diberi tanggung jawab. Makanya pola kepemimpinan saya itu partnership, persahabatan. Saya tidak menganggap Bapak Ibu saya bawahan saya. Bisa Bapak Ibu adalah teman saya. Karena saya duduk sama rendah, berdiri sama ibu. Ya, saya tidak menunjuk mau ke depan, mau duluan. Ya, meja saya dekat WC. Mau tangan saya bebas, mau di parkiran boleh, mau di jalan boleh. Ya. Ini itu pola pemimpinan saya tidak otoritatif, tidak otoritas. Jadi sekarang kesepakatan ada tangan pada kita semua, kita kawal, kita laksanakan. Saya pikir itu saja untuk sementara. Kalau dikaitkan dengan program-program dinas seperti sekolah menyenangkan, kelas menyenangkan, itu pesan Pak Kadis, silakan kita eksekusi, kita lanjutkan. Ya, nanti kelas yang baru dari kakak, kelas yang lama kakak kembali, ya berdayakanlah potensi yang ada di kelas kita, seperti paguyuban dan sebagainya. Sampaikan kepada mereka kebutuhan kita yang tidak terakomodir oleh dana bos. Ya, saya sampai di sini. Menurut saya pendapat saya bukan pertanyaan politik. Ini kesimpulan saya dari saya. Mungkin dari menambahkan, saya akhiri. Selamat siang dan terima kasih. Terima kasih kepada Bapak yang sudah memberikan tanggapan. Jadi benar. Jadi semakin kesini zaman itu semakin tantangan kita sebagai guru juga semakin besar, ya Pak ya. Bagaimana caranya merubah hal-hal negatif tadi menjadi budaya positif dan untuk ruang lingkup di kelas kita saja dulu. Bagaimana caranya menciptakan kelas yang nyaman, yang aman dan menyenangkan untuk peserta didik kita. Mungkin ada Bapak Ibu lagi yang ingin menanggapi, Pak Udin atau Pak Adis, bagaimana? Ya, cukup. Jadi di sini saya akan sedikit saja Bapak yang menambahkan contoh ilustrasi penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Jadi setelah materi ini saya berikan, saya berharap Bapak Ibu nanti bisa menerapkan pendekatan segitiga restitusi untuk menangani kasus-kasus yang kita temukan di kelas misalnya atau di sekolah dalam beberapa tenaga besar ya. Ini ada video cara mempraktekkan 3 hal tadi. Agak nyabut. Kalau jangan nyabut. Perpustakaan. Jadi kemarin ada juga tugas membuat demonstrasi di CGP itu, membuat atau mempraktikkan penanganan kasus dengan cara pendekatan segitiga restitusi.
Ya, mohon maaf ini sinyalnya agak perasaan lain nih. Itu kan belum dihidupkan juga. ya, jadi di sini adalah praktik bagaimana cara penanganan sebuah kasus dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Jadi yang pertama, misalnya kita menemukan siswa mencontek saat sumatif akhir semester, ya Bapak Ibu ya. Kemudian seorang siswa misalnya bernama Queen tadi ketahuan melakukan kecurangan dengan mencontek pada saat pelaksanaan tes sumatif akhir semester. Nah, saat itu kita panggil dahulu siswanya. Kita panggil, lalu kita tanyakan apakah benar ia kemarin waktu ujian semester mencontek. Kemudian kita minta siswa untuk menceritakan kronologi kejadiannya. Nah, untuk ke langkah menstabilkan identitas, kita bisa mengungkapkan kalimat, Ibu yakin tidak ada siswa memang yang sempurna. Namun jika ia sudah mengakui kesalahannya, itu sudah termasuk baik. Nah, itu termasuk langkah menstabilkan identitas. Kemudian langkah kedua, kita memvalidasi tindakan yang ia lakukan, tindakan yang salah tadi yang ia lakukan. Kita ajak dia berdialog untuk menemukan atau memberikan alasan mengapa ia sampai mencontek. Kita dengarkan alasannya, lalu kita tanyakan kembali apakah tindakannya yang dia lakukan itu benar atau salah. Seperti itu. Langkah ketiga, kita tanyakan keyakinannya. Nah, kita berikan dia pendapat untuk ke depan apakah ia akan melakukan kesalahan yang sama di kemudian hari. Nah, jika dia berkata tidak, maka kita harus mendukung pernyataannya tersebut. Begitu Bapak Ibu. Jadi langkah-langkah penanganan kasus dengan metode atau dengan pendekatan restitusi, segitiga restitusi. Ya, mungkin sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Ya, semoga nanti kita bisa menerapkan budaya-budaya positif
yang sudah kita sebenarnya budaya positif ini sudah kita terapkan pasti kan Bapak Ibu kan di setiap waktu mengajar, di setiap pertemuan pasti sudah kita laksanakan budaya-budaya positif ini. Nah, harapannya nanti teman-teman juga lebih bisa menerapkan beberapa poin konsep dari budaya positif, dari perubahan paradigma tadi, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kemudian memahami kebutuhan dasar manusia atau kebutuhan dasar peserta didik kita, kemudian memotivasi perilaku manusia, lalu menempatkan diri di posisi kontrol manajer yang terbaik ya, kemudian membuat keyakinan kelas di kelas Bapak Ibu masing-masing, kemudian menerapkan pendekatan segitiga restitusi saat nanti menangani kasus-kasus yang ditemukan baik di kelas maupun di sekolah. Demikian Bapak Ibu, mau ada tanggapan? Apakah ada tanggapan lagi? Pak Adis ingin menanggapi, Pak Adis? Atau Bude ingin menanggapi? Mohon berikan pendapatnya. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Baik, Bapak Ibu, saya diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan. Sebenarnya tanggapan dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian teman-teman yang lain, semuanya sudah menjurus ke arah materi yang dipaparkan. Nah, untuk saya sendiri, sebenarnya budaya positif itu memang telah ada dan telah kita lakukan, meskipun tanpa kita sadari. Bahkan sebenarnya kita juga sendiri kadang tidak bisa menempatkan diri kita sebagai penghukum, kita sebagai manajerial, atau kita sebagai orang yang membuat sebuah keputusan. Betul. Nah, lebih banyak kita ke menghukumnya. Contoh biasanya, yang tidak pakai sepatu hitam, tidak bawa dasi dan topi, silakan memisahkan diri. Ya. Menghadap matahari, itu sebenarnya sudah sebagai suatu hukuman. Ya kan, kita status kita sebagai penghukum. Tapi seandainya kita merubah posisi kita, anak itu tidak seperti itu, tapi kita panggil saja seperti contohnya di video. Nah, itu posisi kita juga sudah berubah. Jadi pada intinya kita sudah melaksanakan, hanya tinggal kita saja memberikan perubahan-perubahan agar peserta didik kita, satu, tidak takut dengan kita, tetapi kita justru malah disegani. Jadi kita malah disegani. Kemudian yang kedua, peserta didik kita anggap sebagai partner, sebagai teman. Jadi gampang untuk curhat. Contoh, hormat. Nah, gimana Pak Adis? Ya kan? Hormat ya. Nah, kan? Jadi ada rasa segan. Sudah ada rasa segan dengan kita, ya kan? Dan kemudian kita sebagai pendidik juga harus introspeksi diri. Kalau kita mau dihormati orang, berarti kita juga harus melakukan hormat juga kepada orang lain, meskipun itu siswa. Dan kita sebagai pendidik juga legowo lah menerima pendapat orang lain, menerima pendapat siswa, selama pendapat tersebut demi kebaikan dan masuk akal.
Jangan mentang-mentang kita guru, siswa mengeluarkan pendapat, kita marah, ya kan? Kemudian siswa mendapat nilai tinggi, kita tidak suka. Justru kita harusnya bangga siswa tersebut bisa mendapatkan nilai yang tinggi, berarti kita berhasil dalam menyampaikan materi pelajaran dalam segi pengetahuan. Kemudian siswa nurut dengan kita, berarti kita berhasil, ya kan, menanamkan nilai-nilai karakter. Jadi seperti itu. Jadi budaya positif ini tanamkan dulu kepada diri kita, barulah kita berikan kepada siswa peserta didik. Nah, banggalah kita sebagai pendidik, ya kan. Walaupun untuk masalah materi kita bisa menang semalam, tapi kalau untuk yang lain-lain kan kita pasti sudah lebih berpengalaman, ya. Makanya pemerintah membuat sebuah mengadakan kurikulum itu, ya, itu tentu sudah dengan penelitian beberapa tahun, ya kan? Sehingga terbitlah kurikulum ini, ya kan? Mau dia kurikulum zaman GPPP, kemudian kurikulum 2006, kurikulum KTSP, kurikulum 2013, semuanya ada itu. Karakter-karakter yang budaya positif itu ada, hanya lebih ditegaskan lagi pada kurikulum merdeka. Itu kita lebih banyak ke karakternya, sifat-sifat peserta didik kita. Barulah setelah sifat-sifat itu terinclude semua, ya, kita bisa menyampaikan materi. Kalau anak yang tidak disiplin, bagaimana kita menyampaikan materi? Gitu. Dengan adanya keyakinan kelas tadi, ya, jadi kita siswa pun sadar akan kelemahan dan kelebihan dirinya masing-masing. Semoga apa yang telah disampaikan oleh rekan kita tadi bisa kita terapkan pelan-pelan saja, Bapak Ibu. Seperti kata siapa ya? Kotak apa Gisa ya? Pelan-pelan saja, tantri ya Pak ya? Pelan-pelan saja. Tidak mungkin kita ujuk-ujuk melompat langsung dapat 10 meter, kan gitu. Pelan-pelan saja. Itu saja tanggapan dari saya, Ibu Eti. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nur Khotim yang telah memberikan tanggapan. Baiklah, demikian Bapak Ibu, penerapan atau pemahaman tentang budaya positif yang akan kita laksanakan di SMP Negeri 14. Harapannya kita bisa mewujudkan peserta didik yang memiliki karakter-karakter baik yang bisa mereka laksanakan di kehidupan mereka, di kehidupan masyarakat mereka juga, untuk bekal mereka. Baiklah, sampai di sini Bapak Ibu, saya mohon maaf jika ada kesalahan karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Saya mohon maaf dan mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.